pasti kalian penasaran ya tentang video pembelajaran yang Ibu telah buat. Nah, maka dari itu silakan simak video materi ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Estidian Pertiwashari. Kali ini kita akan belajar tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebelum itu, Ibu ingin mengingatkan kepada anak-anakku semua untuk tetap jaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, cuci tangan, dan selalu minum multivitamin agar tubuh kita tetap sehat dan kuat. Baiklah anak-anakku, untuk materi posisi strategis sebagai poros maritim dunia, kita akan mempelajari dua indikator. Yang pertama adalah letak dan luas batas wilayah Indonesia, dan yang kedua adalah perairan laut Indonesia. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang letak fisiografis. Letak fisiografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan segi fisiknya. Letak fisiografis terbagi menjadi 5, yaitu letak astronomis, letak geografis, letak geologis, letak geomorfologis, dan letak maritim. Ibu ulangi lagi ya. Letak fisiografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan segi fisiknya. Letak fisiografis terbagi menjadi 5, yaitu letak astronomis, letak geografis, letak geologis, letak geomorfologis, dan letak maritim. Sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian dari letak astronomis. Letak astronomis adalah posisi negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ada yang tahu apa letak astronomis Indonesia? Ayo angkat tangan. Nah, jadi letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, wilayah Indonesia yang paling utara terletak di Pulau W, yaitu 6 derajat lintang utara. Kemudian, wilayah Indonesia yang bagian paling selatan terletak di Pulau Roti, yaitu 11 derajat lintang selatan. Sedangkan wilayah Indonesia yang paling barat terletak pada kota Sabang, yaitu 95 derajat bujur timur. Sedangkan wilayah Indonesia yang paling timur terletak di kota Merauke, yaitu 141 derajat bujur timur. Nah, setelah kita mempelajari letak astronomis, kita beralih ke letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Jadi, Ibu ulangi, letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat kenyataannya di permukaan bumi. Ada yang tahu letak geografis Indonesia? Ayo angkat tangan. Nah, letak geografis Indonesia adalah Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. 2 benuanya yaitu adalah benua Asia dan benua Australia, sedangkan 2 samudranya itu adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geologis. Letak geologis Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda di dunia. Yang pertama adalah Sirkum Mediterania dan yang kedua adalah Sirkum Pasifik. Kemudian Indonesia berada pada pertemuan 3 lempeng. Yang pertama, lempeng Eurasia, yang kedua, lempeng Pasifik, dan yang ketiga adalah lempeng Australia. Dan Indonesia berada pada 3 dangkalan. Yang pertama adalah dangkalan Sunda, yang kedua adalah dangkalan Sahul, dan yang ketiga adalah Laut Asiatis. Sekarang kita beralih ke letak geomorfologis. Letak geomorfologis adalah letak berdasarkan tinggi rendahnya daratan terhadap permukaan laut. Jadi, letak geomorfologis Indonesia itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama karena adanya perubahan suhu yang mempengaruhi jenis tanaman.
Yang kedua adalah menentukan kandungan mineral dalam tanah, dan yang ketiga adalah menentukan kepadatan penduduk. Letak maritim adalah letak suatu tempat dari sudut ke lautan. Nah, Indonesia dengan adanya posisi maritim tersebut, maka dapat bermanfaat bagi Indonesia, terutama yang pertama adalah membuka peluang kegiatan perekonomian di bidang pelayaran, perikanan, dan kelautan dalam bidang pelabuhan. Yang kedua adalah posisi Indonesia dapat dipertimbangkan di politik dunia. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari 5 letak fisiografis Indonesia. Baiklah, kita ulang lagi ya. Jadi 5 letak fisiografis Indonesia ada letak astronomis, letak geografis, letak geologis, letak geomorfologis, dan letak maritim. Nah, sekarang kita akan beralih untuk mempelajari tentang batas-batas perairan laut Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bahas tentang batas laut Indonesia. Nah, batas laut Indonesia terdiri dari 3, yaitu zona ekonomi eksklusif, batas laut teritorial, dan landas kontinen. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif merupakan jalur laut selebar 200 mil ke arah laut terbuka dengan diukur dari garis dasar. Dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia memperoleh kesempatan pertama untuk memanfaatkan segala bentuk sumber daya laut yang ada. Kemudian yang kedua, batas laut teritorial yang merupakan garis khayal yang memiliki jarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Sedangkan landas kontinen merupakan dasar laut yang secara geologis maupun morfologi yang menjadi landasan dari suatu kontinen atau benua. Kedalaman laut di sini kurang dari 150 meter. Jadi luas laut Indonesia adalah 3.257.483 km kubik. Luas daratannya adalah 1.922.570 km kubik. Jadi total luas wilayah Indonesia itu kira-kira 5.180.053 km kubik. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang karakteristik perairan Indonesia. Karakteristik perairan Indonesia itu meliputi danau, sungai, laut, teluk, selat, dan samudra. Jadi kita akan membahas tentang pengertian dari danau. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air laut maupun air yang tawar, yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu hingga menuju hilir. Laut adalah sebuah perairan air besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Teluk adalah tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Sedangkan selat adalah sebuah wilayah perairan yang relatif sempit yang menghubungkan dua bagian perairan yang lebih besar dan karenanya pula biasanya terletak di antara dua permukaan daratan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.